Terima kasih Pak Gembala. Shalom teman-teman semuanya. Ya, suara saya jelas ya. Sinyalnya juga bagus ya, tidak putus-putus ya. Baik, terima kasih. Topik kita hari ini adalah ada kuasa Yesus di dalam hidup kita. Ya, ada kuasa Yesus di dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu ketika saya berdoa, saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini di Morning Worship, ingin sharing. Saya berdoa pada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Nah, tidak lama kemudian Roh Kudus menyampaikan tiga kata, anak-anak Skewa. Ya, anak-anak Skewa. Ada yang pernah dengar barangkali kisah mengenai anak-anak Skewa? Nah, nanti saya akan ceritakan ya, kita akan buka di dalam Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Matius 28 ayat 18. Nah, saya akan bukakan di sini Matius 28 ayat 18. Kalau kita lihat perikopnya, ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca dulu mulai dari ayat 16. Bentar, saya agak pisahkan ya. Saya coba. Oh, tidak bisa ini ya. Ayat 16, ya saya akan bacakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, fokus kita pagi hari ini di dalam ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, teman-teman sekalian, ini Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Kalimat ini pada waktu itu dan juga pada saat ini ya, ini merupakan sebuah kalimat atau sebuah kalimat yang luar biasa, sebuah janji. Sebuah janji yang dari Tuhan, yang harusnya kalau kita dapat menangkap itu dan memaknai itu dengan baik, ini menjadi sebuah jaminan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi ceritanya murid-murid waktu itu ketika Yesus masih hidup, murid-murid hidup bersama-sama dengan Yesus dan melihat bagaimana Yesus mengajar mereka, mengajar orang banyak, bagaimana Yesus membuat mujizat dan tanda-tanda, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati dengan mudahnya, bagaimana Yesus mengusir setan-setan dengan mudahnya, orang-orang yang terikat dilepaskan dengan begitu mudahnya. Jadi saya berpikir, waktu itu murid-murid sepertinya merasa, wah, ini luar biasa ini. Guru yang saya ikuti ini orang sakti. Ya. Meskipun banyak tantangan yang mereka alami, tapi saya yakin waktu itu mereka, kalau ada Yesus lihat dengan mata kepala mereka sendiri, wah luar biasa, cocoklah, ini benar-benar hebat gitu ya, tenang. Nah, kita juga sama ya, kalau dekat sama orang kayaknya tuh, wah, orang ini dapat diandalkan, kalau ada apa-apa dia, pasti tenang. Apalagi yang pangkatnya tinggi gitu ya, tenang. Murid-murid waktu itu juga sama, mereka begitu tenang, luar biasa. Mereka berpikir bahwa ya mereka akan bersama-sama Yesus untuk seterusnya. Namun kenyataannya lain. Mereka hanya bersama-sama dengan Yesus secara fisik ya, berapa lama? 3,5 tahun saja. Nah, pikiran mereka bakal jangka panjang. Nah, inilah ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu berbeda. Nah, saya yakin kalau saya dan kita waktu itu di posisi murid-murid bersama-sama Yesus, pikiran kita apa? Terus bakal lama. Tapi kok 3,5 tahun ya? Nah, tidak menyangka secepat itu. Lalu akhirnya Yesus ditangkap, disalib dan benar-benar mati. Wah, seorang manusia, loh, kayaknya sakti ya, kayaknya hebat ini. Ya, bahkan beberapa sudah mengaku ya, Petrus pun mengaku Yesus itu Mesias. Luar biasa yang dinanti-nantikan.
ya. Karena pola pikir mereka, terutama bangsa Israel ya, dan Petrus pun saat itu berpikir yang namanya Mesias itu kan yang dinanti-nantikan. Dia yang akan membawa bangsa Yahudi itu ke arah kejayaan gitu, yang akan melepaskan ke dalam belenggu penjajahan. Nah, gitu, itu pikiran mereka. Tapi kok cuman ketemu Yesus, dimuridkan 3,5 tahun, disalib. Nah, pada waktu disalib waktu itu murid-murid berpikir, tenang, pasti hidup, pasti lepas dari salib. Betul nggak? Kalau kita sebagai murid-murid, pikiran kita pasti gitu. Inilah dalam hidup sehari-hari juga kadang kita mikir dengan pikiran kita sendiri. Nah, tapi alangkah kagetnya mereka ketika dinanti-nanti nggak turun-turun Yesus nih. Makin lama meninggal, mati. Nah, akhirnya Yesus singkat cerita dikuburkan dan mereka merasa pupus sudah. Nah, pupus sudah harapanku. Secara fisik mereka lihat tapi aduh, mati. Udah kocar kacir lah mereka. Ya, kita pun juga kadang-kadang gitu. Lalu tidak lama kemudian mereka mendengar kabar Yesus bangkit. Maria lihat ya, lalu menyampaikan ke beberapa muridnya. Yesus bangkit dan akhirnya menampakkan diri ke beberapa dari mereka, hampir semua deh. Ya, semuanya melihat Yesus, bahwa Yesus itu bangkit kembali. Ya, kurang lebih selama 40 hari kemudian ya. Dan ketika mereka melihat Yesus bangkit dan melihat ketemu Yesus sendiri ya di dalam tubuh kemuliaannya, mereka merasa bahwa wah, ini ada harapan lagi. Wah, dulu hidup bersama Yesus secara jasmani luar biasa ya, Yesus ya luar biasa. Namun Yesus mati, harapannya turun, lalu ternyata lihat Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri pada mereka, bahkan ngobrol dengan mereka. Harapan itu muncul lagi. Wah, luar biasa, hebat. Senang ya. Secara manusia lihat dengan hidup. Ya, karena kalau mati ini gimana nih, nggak lihat lagi. Tetapi tidak lama kemudian Yesus akan diangkat. Ya, oh sebentar, ada message dari Pastor Jun. Suara saya kecil ya? Oh, cukup jelas ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih. Jelas ya. Baik, kalau jelas boleh angkat jempol kakinya, jempol tangannya. Iya, terima kasih. Nah, ketika mereka sedang senang-senangnya lagi melihat Yesus bangkit, lalu gak lama kemudian, Yesus mau terangkat ke surga. Waduh, mereka mikir lagi. Mereka merasa, kadang-kadang ada rasa khawatir, takut. Wah, harapanku ini mau diangkat lagi. Nggak ada lagi dong. Nah, gitu. New paradigm. Allah membawa mereka ke paradigma yang baru. Kalau dulu Yesus secara fisik, tapi sekarang Yesus terangkat, dia mengutus Roh Kudus, secara mata tidak kelihatan. Yesus pun janjinya tetap menyertai, secara mata tidak kelihatan, tetapi dia ada, dia menyertai. Amin. Oleh itulah sebabnya ketika mulai ayat 16 ini, sesaat sebelum Yesus terangkat, dia memberi perintah. Judulnya apa? Perikopnya? Perintah untuk memberitakan Injil. Kalau kita di posisi mereka tambah, iya toh, orang sudah ikut, terus mati, bangkit, mau diangkat, sebelum diangkat kasih perintah. Nah, pusing enggak? Memberitakan Injil, pusing murid-murid. Tetapi karena itulah ayat 18 ini memberi jaminan. Ya, Yesus mendekati mereka. Karena ayat 17 perhatikan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke, mereka menyembah. Tetapi beberapa orang ragu. Nah, bayangkan, imannya goyah. Karena itulah Yesus bilang gini, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Secara fisik kita tidak lihat Yesus. Bahkan Roh Kudus pun secara fisik kita tidak lihat secara mata. Tetapi kita hanya bisa melihat dengan apa? Mata iman.
Kadang-kadang dalam hidup ini persoalan terjadi. Meskipun kita sudah anak Tuhan, meskipun kita sudah intim dekat dengan Tuhan, masalah tetap ada. Mengapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Hukum Allah, ya ada hukum Allah. Tetapi hukum dunia ini tetap jalan. Betul enggak? Contoh, kalau orang tidak kerja sama sekali, nah terus akhirnya tidak punya penghasilan, hukum alamnya gimana? Tidak ada uang, nggak bisa buat makan, hukum alam. Betul nggak? Terus kalau orang begadang, sama sekali tidak tidur, wah, doa 3 malam 3 suntuk, nah bukan doa semalam suntuk lagi, doa 3 malam 3 suntuk, tidak tidur 3 malam sama sekali. Ini contoh, karena kita punya keinginan dan memaksa Tuhan, doa terus tidak usah tidur 3 hari 3 malam. Ya, sakit enggak? Lemas, sakit. Hukum alam tetap ada. Nah, demikian juga dengan teman-teman semuanya. Teman-teman dan saya yakin seringkali kita menemui masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kehidupan, ya, secara umum, masalah dalam kesehatan kadang-kadang, lalu masalah dengan keluarga. Betul nggak? Lalu kita mikir, ya Tuhan, saya kan sudah baca firman-Mu luar biasa, malah aku perkatakan firman-Mu. Mazmur 91, janji-Mu apa? Kau luputkan. Yang melekat padamu, kau luputkan. Nyatanya, kok ada masalah Tuhan? Pernah nggak pikir gitu? Nyatanya, kok kadang-kadang Tuhan izinkan masalah ya? Nah, tetapi ingat, ikut Tuhan itu tidak hanya lihat itunya. Ikut Tuhan itu lihat endingnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali ada persoalan, secara mata kita tidak lihat Yesus, tapi Yesus ada di situ. Amin? Yesus janjinya gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu berkuasa. Yesus itu lebih hebat dari segalanya karena Dia Allah. Dan yang hebat, yang luar biasa ini, yang punya kuasa ini, menyertai kita setiap hari. Saya beberapa waktu yang lalu menonton sebuah video YouTube. Saya pernah share itu video YouTube-nya di teman-teman semuanya. Judulnya mengenai orang yang sudah mati karena COVID, lalu dia hidup kembali, dibangkitkan Tuhan. Gitu. Nah, singkat cerita, ketika dia mati itu, dia melihat sepertinya dia dibawa ke surga gitu ya, dan tempatnya indah sekali, enak sekali. Ya, dia berdiri di satu tempat yang begitu indah, udaranya sejuknya tuh enak ya, tidak terlalu dingin tapi tidak terlalu panas, ya itu surga. Rasanya damai, sejahtera, dan dia melihat di belakang itu kan ada pohon, lalu ada muncul seorang pria besar sekali, tinggi, kata dia hanya setengahnya, tinggi sekali. Dan pria itu mendekat ke arah dia, tapi anehnya dia tidak takut, semakin mendekat itu merasa damai. Lalu tidak lama pria itu bilang, Abba, Bapa. Ya, ternyata dia Yesus. Ternyata dia Yesus. Lalu dia bilang bahwa, iya, itulah Abba, iya Bapa. Nah, di surga itu kata-kata dia ya, Bapa di surga sebut aja gitu, ya Abba, iya Bapa. Dan tidak lama kemudian dia diperlihatkan dalam waktu sepersekian detik, set kehidupannya itu keluar semua. Dia nonton semua kehidupannya dia, mulai dari lahir sampai dia bekerja, nikah, dan sampai terakhir sesaat sebelum dia meninggal, sampai ketika dia kena COVID dan dia meninggal itu dia lihat gitu dalam waktu sepersekian detik. Dan anehnya luar biasa, dia lihat ketika dia masih kecil, diperlihatkan dia masih kecil, dia lagi naik sepeda. Dia naik sepeda, lah dia lihat di depan itu ternyata ada kerikil, banyak kerikil. Nah, dia lihat banyak kerikil, lalu dia lihat Yesus itu ada di depannya itu, di kerikil itu. Yang Yesus lakukan apa?
Yesus meniup kerikilnya itu, gitu. Akhirnya kerikilnya itu udah nyikir, gitu, nyikir. Jadi akhirnya dia bisa lewat aja tanpa jatuh. Dia mikir itu kalau kerikil itu tidak disingkirkan, barangkali dia akan jatuh dan mungkin kepalanya terbentur, kritis kemungkinan. Tetapi di situ dia lihat kan bahwa Yesus itu menyertai, Yesus menyingkirkan ya beberapa banyak hal bahaya. Gitu. Nah di situ saya belajar bahwa Tuhan itu menyertai kita setiap hari. Firman-Nya juga mengatakan ya, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, untuk mengawal kita. Amin. Ya, kita percaya untuk hal-hal yang kita tidak lihat, untuk hal-hal yang kita tidak tahu, itu Tuhan sudah melindungi kita. Saya pun pernah mengalami, Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika saya kos, lampu kos-kosan mati. Dan saya ini orangnya pinter, cerdasnya luar biasa. Karena lampu mati di kos-kosan, saya nyalakan lilin. Nyalakan lilin, pikir saya, karena saya baca Alkitab, supaya menerangi seluruh ruangan, saya taruh di tempat yang tinggi. Taruhnya di mana? Di atas lemari kayu. Pinter kan? Nah, memang pinter, saya ini pinter. Luar biasa pinternya. Lilin saya taruh di atas lemari. Memang Heri ini orangnya cerdas, luar biasa. Lemari kayu, lilin, saya tidak kasih tatakan apa-apa. Saya tetes lemari kayu, tes, taruh, plak. Luar biasa pinternya. Makanya teman-teman ingat, kalau ingat Pak Heri Santoso ini orangnya pinter luar biasa. Lilin taruh di atas lemari. Saya tidur. Nggak lama kemudian, saya tidur, kayak ada orang tuh mukul kaki saya sambil teriak. Kaki dipukul, ceplok. Hei, katanya. Kaget saya. Siapa yang gebuk kaki saya? Bangun saya. Ada yang gebuk kaki saya. Gini, kenceng. Hei, katanya. Saya bangun. Saya lihat ke belakang. Lampu sudah bulat gitu. Bakar lemari. Panik saya. Bahkan langsung saya lari. Saya masuk ke kamar mandi, ambil gayung, saya siram itu lemari pakaian. Banyak dokumen juga, basah lu, semuanya luar biasa. Tapi puji Tuhan, dari situ saya belajar, karena kepintaran saya. Itu kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada malaikat Tuhan, mungkin saya tidak ada talent. Mungkin sudah bersama-sama Tuhan kali ya. Tapi kita lihat, sudah kebakar. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat berita di koran waktu itu, tahun berapa ini? 2008 kali ya. 2008 ya, 2009 sudah lihat di koran ada yang jadi babi guling di kos-kosan. Tapi karena Tuhan saya, ada yang neplek kaki saya, pukul, itu malaikat Tuhan. Saya bangun, jengkel, ya, kok tidur ada yang ngeplok. Tapi kalau enggak, saya tetap tidur lelap dan lelap selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, sama kadang dalam hidup ini tuh kita tidak tahu apa yang kita alami, apa yang akan kita alami secara manusia, kadang kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang tuh Tuhan izinkan, betul nggak? Tuhan ingatkan dengan cara bagaimana? Diingetin secara halus. Yang saya kemarin sharing itu loh, harus tidak sadar. Ya, tendang supaya ingat dulu ada bahaya depanmu, tendang tidak sadar, keplok, plok, gitu. Kalau keplok tidak sadar, apain? Kepengin, supaya bangun kita, supaya kita sadar. Itu loh, kamu sadar sudah melenceng dari Tuhan misalnya, gitu. Itu sudah ada bahaya. Kamu kalau tidak nanti gini. Itulah teman-teman penyertaan Tuhan. Amin. Kadang-kadang bahkan Tuhan izinkan masalah terjadi. Itu kadang-kadang kesalahan kita sendiri, betul enggak? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan sedang mengingatkan sesuatu, kadang-kadang kayak dikeplok gitu loh, kayak saya salah naruh lilin, keplok gitu. Tapi Tuhan, lalu kita tanya, kenapa Tuhan mengingatkan sayanya, kok enggak pada saat mau naruh lilin? Naruh lilin diingetin, jangan taruh lemari. Nah, kan tidak ada masalah dikeplok-keplok gitu. Kenapa? Kadang-kadang juga sama kan?
Nah, kita melangkah itu kadang-kadang sepertinya, kenapa nggak dari tadi Tuhan izinkan, Tuhan ingatkan saya, sehingga saya sudah salah jalan gini. Seolah-olah, kayaknya kok telat pertolongan Tuhan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, sebenarnya Tuhan sudah ngasih tahu. Itu ngasih tahu halus, tapi kita nggak peka. Betul nggak? Yang kedua, kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita belajar sesuatu mengenai penyertaan Tuhan. Akhirnya masalah itu kan kita ingat, oh saya sudah bersama Tuhan, Yesus menolong saya. Gitu. Ya, karena itu kalau masalah terjadi, ya sudah seperti Pastor Agung kemarin sampaikan, mengucap syukur dalam segala hal karena Dia baik, pertolongannya tidak pernah terlambat. Barangkali teman-teman pernah alami, ya Tuhan, kok saya punya masalah ini? Mana pertolonganmu? Sudah mepet waktunya. Mana? Seolah-olah secara manusia sudah terlambat. Pernah nggak ngalami? Lalu beberapa mulai kecewa. Mana? Tuhan itu mana? Kalau kayak kesaksian orang-orang itu loh. Kesaksian hamba Tuhan, kesaksian yang lain. Oh, contoh, kontranya habis misalnya. Tepat. Kita maunya, contoh nih, kalau kontraan habis, misalnya contoh yang kontrak, terus kita lagi belum punya uang. Kita maunya apa? Kurang sebulan. Terus kita doa, Tuhan butuh uang. Kita maunya itu jauh-jauh hari sudah, wes tak kasih, plek. Puji Tuhan. Uang sudah di tangan, tenang. Gitu kan? Maunya persiapan, Tuhan sudah ngasih jauh-jauh hari. Tapi Tuhan itu kadang unik. Dia itu waktunya tidak pernah terlambat. Amin. Lalu kita ngomong, mana Tuhan? Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu selain tidak pernah terlambat, Dia juga jarang sekali kecepatan. Atau Dia enggak, kalau saya berani bilang, Dia enggak pernah terlalu cepat juga. Kalau kita maunya cepat-cepat, betul enggak? Butuh ini, maunya kapan? Kalau perlu sekarang. Butuh uang, saya doa. Kalau perlu maunya, ketika saya doa, tiba-tiba ada orang ngetok rumah. Tok, Pak, butuh uang Pak. Iya, kau tahu. Nah ini, maunya gitu kan? Itu pikiran kita. Sama kayak murid-murid. Ingat, ya, kalau kita sedang punya masalah dan setan ngomong, pikiran kita juga ngomong, mana katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Ngomong, jawab. Kalau itu ya ngomong setan, hush, diam. Dia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah kecepatan. Wah, kalau jiwa kita ngomong, mana Tuhan telat? Ngomong, sabar. Ikut Tuhan itu harus sabar. Tuhan tidak pernah terlalu lambat, kelambatan tidak pernah kecepatan. Waktunya apa? Pas. Gitu. Tuhan waktunya pas. Karena itu namanya iman. Betul nggak? Betul kan? Hidup dalam iman. Tapi kadang-kadang iman itu apa sih? Nah, kadang-kadang kita ngomong gini, iman itu ngimani Pak. Iman itu terserah kita. Pokoknya saya maunya gini, saya maunya gitu, nggak tanya Tuhan dulu. Tak imani, pasti jadi. Nah, kadang-kadang gitu. Ya, kalau Tuhan suruh nggak salah. Tak imani Pak, pasti jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Jadilah apa yang kamu percayai. Tapi seturut hatinya kita sendiri. Betul nggak? Kadang-kadang beberapa orang mikirnya gitu kan. Saya pun juga gitu mikir. Iman itu saya mau dalam nama Yesus, tak imani. Mau Tuhan berkehendak, mau tidak, tak imani. Itu definisi iman beberapa orang, termasuk saya. Tapi lama-lama belajar. Iman itu bukan itu. Iman itu artinya apa? Kita percaya bahwa ayat 18 ini Tuhan berkuasa. Kita percaya, tema kita bulan ini God's Love ya, kalau tidak salah ya. Tema bulan ini Tuhan mengasihi kita. Tema bulan ini Yesus menyertai kita dan Dia berkuasa atas segala-galanya. Dan waktu Dia itu tepat, pas, sehingga kita dapat berserah pada Dia dengan tenang. Sehingga kita dapat percaya gini, ya Tuhan, aku percaya seturut kehendak-Mu pasti baik. Itu iman. Iman itu bukan sakarpe kita sendiri, terserah kita sendiri. Tak imani Tuhan. Itu ada mobil Mercy lewat, baru masuk dalam nama Yesus. Mobil itu punya saya. Lalu ada masalah datang dalam nama Yesus. Masalah selesai. Padahal lewat masalah itu Tuhan mau ngomong.
Betul enggak? Sama aja kita yang punya anak ini. Anak kita punya masalah, enggak mau belajar, lalu kita mau datang mau ngasih tahu gitu kan ya. Enggak kasih uang jajan misalnya. Enggak boleh makan jajan. Misalnya kita sudah punya nih. Misalnya kita sudah beli mainan, enggak boleh main-mainannya. Lalu anaknya nengking kita. Pergi. Mainan itu hakku. Enggak bisa. Saya yakin, saya bisa. Bagaimana perasaan kita? Orang Tuhan mau ngomong kadang-kadang dengan masalah yang Tuhan izinkan, kok kita tengking dalam nama Yesus. Doa. Tuhan mau apa? Iman itu bukan maksa Tuhan. Bukan tak imani Tuhan. Itu kan tak imani. Tapi iman itu artinya justru berserah total pada Tuhan. Berserah total. Kita percaya Tuhan, apapun terjadi, terjadilah. Perkataan firman boleh, itu bagus ya. Semua harus seturut dengan kehendaknya. Nah, ini jangan salah paham ya yang saya sampaikan ya. Oke, ketemu benang merahnya. Oke, yuk saya akan lanjutkan sebelum saya tutup. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Yesus itu berkuasa, karena kalau teman-teman punya persoalan, punya masalah, kita berdoa dulu. Tuhan, mau apa? Aku serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Ya, kalau sakit oleh biru-biru Tuhan Yesus, aku percaya sudah disembuhkan, karena itu janji Tuhan. Kalau memang janji Tuhan, boleh seperti itu ya. Lalu kalau teman-teman ada teman-teman anggota kulnya yang sakit atau punya masalah, ya jangan segan-segan untuk, yuk Bu, saya doakan, yuk Pak, saya doakan. Ya jangan mikir, saya tidak pintar doa Pak, saya tidak pintar ini Pak Gembala aja, Pastor Agung aja, Pastor Jun aja gitu. Ya, enggak, kita doakan. Ya kita bisa, karena bersama Tuhan kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru-biru Tuhan Yesus sakit, Bapak Ibu sembuh, Ibu dikuatkan. Boleh kita bilang gitu, karena itu janji ya. Kita tidak sendirian ya. Yuk kita sekarang baca gini, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Yesus. Yuk kita baca dulu Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Kisah Rasul 19 ayat 13. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Nah, perhatikan, saya buka kitab kita. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Nah, ini perikopnya adalah anak-anak Skewa. Ini saya bilang tadi, ayat 13 ya. Yuk saya bacakan. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Perhatikan ayat 14, mereka yang melakukan itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Nah, nampaknya anak-anak Skewa ini melihat Paulus yang membuat banyak mujizat, menumpahkan tangan dan orang penuh Roh Kudus, bahkan sapu tangannya itu dibawa orang, sapu tangan Paulus ya, orang sakit tempel, sapu tangan itu sembuh. Paulus melakukan banyak mujizat. Anak-anak Skewa ini ikut-ikutan. Karena itu ayat 13 bilang apa? Beberapa tukang jambi bilang gini, yang mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka kerasukan dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang aneh kan diberitakan oleh Paulus. Menyumpahi lagi katanya. Dia punya pola pikir nama Yesus itu hanya sebagai mantra, padahal tidak kenal siapa Yesus, tidak pernah punya hubungan intim yang dekat dengan Tuhan, gitu ya. Ikut-ikutan. Akhirnya apa? Akhirnya ayat 16, dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Padahal pakai nama siapa? Yesus. Padahal firman Tuhan bilang apa? Nama Yesus itu berkuasa. Tetapi anak-anak Skewa coba-coba ikut-ikut. Dalam nama Yesus, aku nyumpahin kamu. Ada orang kerasukan gitu. Tapi orang kerasukannya itu malah tidak kelepasan. Enggak, malah itu jadi, hey, ada apa kamu? Wah, digagahi semua, ditelanjangi. 7 orang. Loh, nama Yesus tidak berkuasa, Pak. Perhatikan. Siapa yang ngomong? Yang ngomong ini tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, kita kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, nah, kalau tadi seperti itu ya. Nah, ini sisi lain lagi, bahwa
Yesus itu bilang dia berkuasa atas hidup kita. Kalau kita ingin kehidupan kita berkemenangan, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan seperti anak-anak sekewa ini. Ya cuma ikut-ikutan orang, mantra. Termasuk Alkitab juga kadang-kadang dijadikan mantra. Termasuk Mazmur 91. Ya, tapi saya bersyukur tidak ada di sini. Ya, ada yang cuma ikut-ikutan aja di sana. Baca Mazmur 91. Tujuannya simpel, mantra supaya aman, supaya sakti. Kalau itu yang terjadi, tidak guna. Tuhan tidak berkenan. Nama Yesus, mantra, dan Alkitab itu bukan mantra. Mantra itu apa? Batas mulut aja. Tapi Tuhan mau, pertama, penyerahan diri dan dekat dengan Yesus. Firman Tuhan itu harus kita resapi, ya harus dengan pimpinan Roh Kudus, lalu kita ucapkan. Kalau itu yang kita ucapkan, sama seperti yang kita seringkali kita ucapkan ya di Lentera ini, itu bukan seperti mantra kalau itu. Nah, itu kita ucapkan, pasti penuh kuasa. Amin. Dalam kehidupan kita, kalau kita dekat menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, intim, dekat dengan Yesus, apapun yang terjadi, percaya. Kalau Roh Kudus bilang, perkatakan firman, perkatakan, pasti jadi. Ya, kalau Roh Kudus bilang, lakuin ini, lakukan, pasti jadi. Karena ada Tuhan di situ. Betul nggak? Prinsipnya apa? Ketaatan itu kan prinsipnya gitu. Ketaatan itu bukan, ketaatan itu ya, Roh Kudus nyuruh, Tuhan nyuruh, kita lakukan, jadi. Gitu ya. Jadi pertama penyerahan diri. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah gaya hidup penuh roh, firman, dan doa. Ya, satu penyerahan diri ya supaya kita bisa mengalami kuasa Yesus dalam hidup sehari-hari. Ya, kita mampu menangani setiap persoalan, penyerahan diri. Yang kedua, gaya hidup penuh roh, firman, dan doa. Ayatnya Bapak Ibu catat saja. Buat PR. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15 dan Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi buat PR, Roma 8 ayat 14 sampai 15 dan Efesus 6 ayat 17 sampai 18. Nah ini ya, jadi saya simpulkan dalam hidup kadang-kadang kita punya masalah, tetapi Bapak Ibu perlu ingat Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu bagaimana supaya kita mengalami kuasa Yesus? Penyerahan diri dengan Yesus. Yang kedua, gaya hidup penuh roh, firman, dan doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami hidup dalam kuasa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu bersama-sama kami. Buat anak-anakmu yang saat ini hadir, menyertai kami, kuasa-Mu bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.